Tetap pacaran lebih murah, lebih efisien, nikah lebih mahal. Jadi sebagian orang yang saya tahu mereka memutuskan untuk tetap pacaran karena pertimbangan saya belum siap menikah, uangnya belum siap. Tapi sebagian orang memutuskan untuk menikah saja. Loh kan dia tahu nikah lebih mahal, kenapa dia nikah? Psikologis. Masa pacaran terus? Mana nanti dibilang orang main-main. Ya harus nikah dong. Saya udah lama cita-cita pengen pakai baju nikah. Bla bla bla. Ada banyak alasannya. Jadi walaupun dia tahu nikah lebih mahal, tapi sebagian orang memutuskan tetap menikah. Kenapa? Karena alasan psikologis. Apakah dia salah? Enggak salah. Cuma yang satu memutuskan tidak menikah dulu, pacaran aja karena pertimbangan biaya, efisien, it's okay. Tapi yang satu memutuskan untuk menikah, kenapa? Karena pertimbangan psikologis, bukan uang lagi. Karena dia tahu nikah lebih mahal daripada tetap pacaran. Apakah yang nikah karena psikologis ini salah? Enggak salah, enggak salah. Sama sekali enggak salah. Oke, nah sekarang Anda nikah. Setelah Anda nikah, maka pertanyaannya muncul. Setelah Anda nikah, Anda tentunya pertama tinggal dulu sama mertua. Pondok Mertua Indah, PMI. Pertanyaan lalu muncul. Masa tinggal di mertua mulu? Keluar dari rumah dong, keluar dari rumah mertua. Ngapain tinggal? Oke. Pertanyaannya muncul. Setelah nikah kan tinggal sama mertua atau orang tua mertua. Pertanyaan lalu muncul. Mana lebih murah dan efisien secara keuangan? Tinggal sama orang tua garis miring mertua, atau Anda keluar dari rumah orang tua, sewa rumah sendiri? Saya ulang lagi. Mana lebih murah dan efisien dari segi keuangan? Anda tinggal sama orang tua garis miring mertua, atau keluar sewa rumah sendiri? Kalau saya ditanya, kan saya cuma ditanya mana lebih murah dan efisien dong. Kalau saya ditanya mana lebih murah dan efisien, tinggal sama orang tua garis miring mertua, lebih murah. Anda nggak perlu beli rumahnya, Anda nggak perlu bayar sewa rumahnya. Sebagian orang tua bilang, selama kamu tinggal di sini, telepon listrik air papa mama yang bayarin. Syukur. Tapi sebagian orang tua bilang, walaupun kalian tinggal di rumah kami, tapi patungan ya. It's okay, namanya patungan kerjasama. Tetap lebih ringan, betul nggak? Betul nggak? Rumah mungkin Anda nggak usah pikirin sewa lagi, nggak usah pikirin beli dan lain sebagainya. Jadi lebih murah, tinggal sama orang tua garis miring mertua. Jadi sebagian orang memutuskan untuk sebagian orang memutuskan untuk udah kita tinggal aja sama orang tua, tinggal sama mertua, lebih murah. Tapi sebagian orang memutuskan untuk keluar sewa rumah. Padahal sewa lebih mahal. Dia harus bayar uang. Sewa lebih mahal dibanding tinggal sama mertua. Kenapa? Karena kalau tinggal sama mertua, dia nggak usah keluarin uang sewa lagi. Dia nggak usah beli rumah lagi. Tapi kalau dia keluar, dia sewa rumah, dia harus keluar uang buat sewa. Dia tahu lebih mahal. Tapi kenapa sebagian orang melakukannya? Psikologis. Pak Safir, saya nggak bisa tinggal di rumah mertua. Kenapa? Karena menurut saya Pak Safir tidak mungkin ada dua ratu tinggal dalam satu rumah. Atau dua raja tinggal di satu rumah. Berantem mulu Pak. Pak Safir, saya nggak cocok sama ibu mertua saya. Karena kerjanya ngatur-ngatur saya mulu. Saya biasa bangun siang, dia bangunin saya pagi-pagi. Bla 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 dengan segala ceramahnya. Seperti itu. Jadi sebagian orang memutuskan untuk keluar dari rumah mertua, sewa rumah, walaupun dia tahu lebih mahal. Tapi alasannya adalah bukan uang lagi, tapi psikologis. Apakah dia salah? Enggak salah. Cuma sudut pandangnya berbeda. Yang satu ngelihat sebagian orang tetap tinggal di rumah mertua. Kenapa? Karena dia pengen murah. It's okay. Tapi sebagian orang memutuskan untuk membela psikologis ya. Saya tidak mau tinggal bareng mertua, bla 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 bla, dan lain sebagainya. Apakah salah? Enggak salah. Sekarang Anda sudah bisa tebak pertanyaan saya berikutnya. Katakan Anda memutuskan keluar. Anda sewa rumah. Setelah Anda sewa rumah 2, 3, 5 tahun, kemudian Anda berpikir, anjrit, ini sewa mulu nih, beli apa enggak ya? Pertanyaan lalu muncul, mana lebih murah? Sewa atau beli? Mana lebih efisien secara keuangan? Kalau saya ditanya, kan pertanyaannya hanya sewa, pertanyaannya hanya mana yang lebih murah dan efisien. Ini jawaban saya. Jawaban saya adalah, kalau pertanyaannya mana yang lebih baik, dan baiknya itu diukur
dan orang nanya itu ke saya dengan asumsi dia tahu profesi saya, berarti dia nanya saya ukuran baik itu dari segi keuangan. Berarti asumsinya adalah mana yang lebih murah dan efisien dari segi keuangan. Ini jawaban saya. Sewa lebih murah dan efisien dari segi keuangan. Uang yang Anda keluarkan lebih sedikit. Beli, Anda bayar lebih mahal. Beli, Anda bayar lebih mahal. Jelas, beli, Anda bayar lebih mahal. Jadi sebagian orang memutuskan untuk sewa. Tapi kenapa sebagian orang memutuskan untuk beli? Psikologis, guys. Psikologis. Mungkin dia merasa bahwa dengan saya membeli, saya merasa aman. Oke. Dengan saya membeli, saya merasa ada lagi psikologisnya, walaupun psikologisnya tuh agak-agak nggak masuk akal. Misalnya dengan saya membeli, saya jadi lebih dihargai oleh keluarga mertua saya. Mungkin dia menikah dengan orang yang dari keluarga yang secara mindset masih zaman dulu gitu ya, seperti itu. Dengan saya membeli, saya merasa lebih luasa, renov dapur, bla 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 bla. Jadi kalau saya ditanya sekali lagi mana lebih murah, sewa atau beli, sewa lebih murah, efisien. Tapi, kenapa sebagian orang memutuskan beli dan bukan sewa? Sebagian, nggak semua. Karena alasannya psikologis. Apakah mereka salah? Nggak salah. Nggak salah. Cuma satu melihat dari sudut murahnya, yang satu melihat dari sisi psikologisnya. That's it. Itu aja. Nah sekarang pertanyaannya adalah, biasanya yang bilang beli rumah, jadi sekarang gini, ketika Anda memutuskan untuk beli, berarti alasannya psikologis. Saya ulang lagi ya. Ketika Anda memutuskan untuk punya pacar daripada jomblo, Anda tahu punya pacar lebih mahal, tapi alasannya psikologis. Oke? Ya. Ketika Anda punya pacar, Anda memutuskan untuk nikah aja, walaupun Anda tahu nikah lebih mahal, tapi sekali lagi alasannya psikologis. Oke? Sekarang, setelah Anda menikah, Anda tinggal sama mertua. Mana lebih murah? Tinggal sama mertua atau sewa rumah di luar? Tinggal sama mertua lebih murah, sewa rumah lebih mahal. Setuju nggak Mas? Sewa rumah lebih mahal, tinggal sama mertua lebih murah. Anda nggak usah bayar apa-apa lagi. Paling patungan telepon, listrik, air. Jadi sebagian orang memutuskan untuk tinggal, sebagian orang memutuskan untuk sewa di luar. Kenapa? Psikologis. Dia tidak mau jadi satu sama mertuanya. Nggak ada masalah. Nah sekarang setelah dia sewa di luar, mana lebih murah, sewa atau beli? Kalau bicara murah-murahan, buat saya, orang keuangan, sewa lebih murah dan efisien. Lebih murah dan efisien. Beli lebih mahal. Tapi kenapa sebagian orang memutuskan beli? Psikologis. Walaupun alasan-alasan psikologisnya sebetulnya bisa saya counter dengan alasan-alasan keuangan. Saya ulang lagi. Walaupun alasan-alasan psikologisnya bisa saya counter dengan alasan-alasan keuangan. Tapi kalau Anda counter lagi dengan alasan psikologis, saya nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena alasan Anda alasan psikologis. Dan begitu Anda sudah ngomong alasan psikologis, sebetulnya udah bukan tugas saya, itu di luar ranah saya. Karena ranah saya hanya keuangan. Sekarang, mari kita bahas apa alasan-alasan psikologis orang membeli rumah. Sekali lagi guys, ya, saya tidak suruh Anda sewa atau tidak. Karena masing-masing ada sudut pandangnya masing-masing. Dan tiap orang itu beda-beda. It's okay. Oke? Nah sekarang, kita akan bahas apa alasan psikologis orang. Apa alasan psikologis orang sehingga mereka memutuskan untuk beli rumah. Oke, dan sebetulnya alasan-alasan psikologis ini bisa saya counter dari segi keuangan, ya. Tapi kalau Anda mengcounter lagi dari segi psikologis, saya nggak bisa jawab apa-apa, karena itu udah di luar ini saya. Dan yang namanya alasan psikologis kan subjektif, oke? Mari kita mulai. Mari kita mulai. Selamat malam buat Mbak Dewi Noviani, oke? Saya tahu Anda sudah beli apartemen di mana, Mbak Dewi Noviani. Oke, mari kita bahas ya. Alasan psikologis pertama. Saya beli rumah supaya nggak usah capek pindah-pindah lagi. Oke, itu alasan psikologis pertama ya. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah guys. Saya cuma sekarang kita akan membahas apa alasan psikologis orang beli rumah, dan saya akan menjawabnya dari segi keuangan ya. Oke, alasan pertama. Saya beli rumah karena saya capek pindah-pindahan. Karena kalau saya sewa rumah, saya harus pindah tiap 2-3 tahun sekali, bla 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 bla. Oke, saya capek pindahan. Jawaban saya, kalau Anda capek pindahan, berarti barang Anda kebanyakan. Maksudnya barang kebanyakan? Anda ingat di awal tadi? Orang Indonesia mindsetnya adalah membeli barang. Mereka menumpuk barang sebanyak mungkin dalam hidupnya, sehingga ketika dia pensiun, dia punya terlalu banyak barang. Jadi kalau Anda merasa Anda capek pindahan, berarti Anda kebanyakan beli barang.
Anda nggak percaya? Coba sekarang juga Anda noleh ke kiri, noleh ke kanan di rumah Anda. Lihat seberapa banyak barang-barang nggak penting yang sudah pernah Anda beli dalam hidup Anda. Noleh kiri, noleh kanan sekarang. Anda lihat, segitulah. Kita terlalu banyak membeli, guys. Oke, tapi kalau Anda mengcounter saya lagi dengan alasan psikologis, ya itu di luar ranah saya. Karena saya hanya bisa menjawab alasan psikologis Anda dari segi keuangan. Itu yang pertama, alasan psikologis pertama, saya capek pindahan, berarti jawaban saya, berarti Anda, di otak Anda, berarti Anda kebanyakan membeli dalam hidup Anda. Thank you, itu alasan pertama. Kita bahas alasan kedua, alasan psikologis kedua kenapa orang membeli rumah. Daripada saya bayar sewa, Pak Safir, mending uang sewanya bisa jadi cicilan. Kalau uang sewanya jadi cicilan, ujung-ujungnya jadi milik. Setuju? Setuju, betul? Tetapi, ada tapinya. Yang pertama, kalau ujung-ujungnya jadi milik, berarti yang ada di pikiran Anda adalah Anda harus punya barang. Betul? Ingat di awal tadi saya bilang, kita di Indonesia, mindset kita adalah selalu ingin punya barang. Anda nggak percaya? Anda suka lihat TV bagus, beli. Anda suka lihat handphone bagus, Anda beli. Makin tinggi karir Anda, semakin Anda kepingin membeli suatu barang, semakin Anda kepingin memiliki satu barang. Ya, jadi mindset Anda berarti adalah mindset punya aset. Asetnya aset apa? Aset konsumtif. Kita di Indonesia itu tidak terbiasa. Kita seringkali mengukur kesuksesan kita dilihat dari kepemilikan barang. Kepemilikan barang. Ya, itu alasan itu jawaban saya untuk yang punya alasan psikologis seperti itu. Jawaban saya untuk alasan psikologis itu bahwa daripada uang buat bayar sewa, mending uang sewanya bisa jadi cicilan. Setuju. Tapi sebetulnya cicilan rumah Anda tetap jatuhnya lebih mahal dibanding Anda bayar sewa. Maksudnya begini. Kalau Anda bayar sewa sekitar 6 juta sebulan untuk rumah. Berarti Anda bayar 72 juta setahun. Oke? Ketika Anda beli, daripada Anda bayar 72 juta setahun untuk sewa, mending untuk cicilan. Betul, cuma jangan lupa, kalau Anda nyicil 6 juta sebulan untuk membeli, jangan lupa bahwa di awal Anda juga harus taruh DP. Sementara sewa, Anda tidak taruh DP. Ya memang ada yang namanya jaminan, tapi jaminan itu cuma 1-2 bulan sewa. Ingat maksud saya, ketika Anda membeli, Anda harus taruh DP. Ketika Anda sewa, Anda nggak taruh DP. Yang kedua, lokasi areanya harus sama. Contoh, daripada saya membayar 6 juta sebulan untuk sewa di Tangerang, lebih baik saya 6 juta sebulan bisa untuk beli di Tangerang. Nggak akan bisa sama areanya. Areanya harus berbeda. Areanya akan berbeda. Kalau asumsinya Anda nggak pakai DP, 6 juta sebulan tuh areanya bukan di Tangerang. Mungkin harus lebih jauh lagi ke ujung sana. Jadi sekali lagi alasan psikologis bahwa uang sewa lebih baik jadi cicilan, menurut saya tetap cicilan jatuhnya lebih mahal. Apakah salah? Nggak salah. Saya cuma bilang bahwa kalau alasannya hanya murah-murahan, sewa lebih murah. Tapi kalau alasannya psikologis dan Anda sampai nggak bisa tidur kalau rumahnya bukan rumah milik sendiri, abaikan saran saya, beli. Nggak ada masalah, it's okay, nggak apa-apa. Alasan psikologis ketiga. Tapi kalau kita nggak beli rumah, nanti gimana kita tinggal? Gimana kita bisa tinggal kalau kita nggak beli rumah? Guys, ketahuilah, ketika Anda butuh untuk memakai satu barang, Anda tidak harus memiliki barang itu untuk bisa memakainya. Sekali lagi, ketika Anda butuh memakai satu barang, Anda tidak selalu harus memiliki barang itu untuk bisa memakai barang itu. Anda bisa memakai suatu barang tanpa harus jadi pemilik. Anda bisa sewa. Saya kasih contoh. Banyak sekali fotografer, dia butuh kamera, dia butuh pakai kamera untuk motret, untuk dia berproduksi. Tapi seringkali kameranya dia tidak punya sendiri, dia sewa. Dan banyak sekali fotografer bilang, saya nyesal sekali beli. Kenapa? Karena kalau saya jadi fotografer, itu kamera itu dimaksimalkan sedemikian rupa, jatuh lecet sedemikian rupa. Anda butuh pakai kamera, tapi untuk bisa memakai sebuah kamera, Anda tidak harus jadi pemilik.
Anda tidak harus jadi pemilik, Anda bisa sewa saja.